Sobat Reda. Kita selamat datang di podcast perdana kita di podcast Reda hari ini. Iya, betul. Oke, teman-teman, podcast kali ini tuh spesial banget karena Betul. ini adalah episode pertama. Betul, ini episode pertama. Iya, episode pertama yang sangat amat spesial dan tentunya topik yang kita bawa juga sangat spesial. Iya, karena pasti di topik relate sama semua orang di dunia ini ya. Betul. Semua orang, Nggak aku cuma di yakin, Indonesia, di iya, dunia ini aku sih. yakin semua orang pasti pernah mengalami fase ini. Betul. Nah, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu nggak sih? Karena ini Betul. episode perdana yang tentunya spesial. Jadi mungkin teman-teman belum kenal sama kita bertiga yang ada di sini. Mari kita perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga. Halo, aku Elka. Dan di sini ada narasumber spesial kita episode yang pertama yaitu Mbak Mega. Yeay! Waduh, spesial banget. Spesial Buat yang banget. kenal Mbak Mega kayaknya mereka bisa langsung nebak nih episode apa yang bakal kita bawain kali ini. Jadi podcast Reda spesial kali ini kita akan membawa dengan Reda episode Overthinking. Oke, jadi biar obrolan ini kan gak jalan sendiri, makanya kita undang narasumber yang spesial ini. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih serius kayak kita mau berbincang-bincang sedikit sama Mbak Mega, boleh? Boleh. Oke, halo Mbak Mega, bagaimana kabarnya Mbak Mega? Puji Tuhan, kabarnya baik sekali, semuanya Tuhan. berjalan Tuhan. baik. Tuh, Kalau puji kesibukan Tuhan. Mbak Mega apa nih akhir-akhir ini? Kalau kesibukan sejauh ini masih seperti biasa ya, pelayanan di gereja. Terus saat ini saya juga bekerja di suatu bimbel. Kebetulan saya psikolog di situ. Pas banget dong ya. Pas banget, betul-betul. Oke, karena kita tadi deh bincang-bincang santai gitu ya. Kita mau langsung aja ke pertanyaan yang lebih serius tentang overthinking ini. Betul. Let's go. Jadi sebenarnya kita kan pasti orang-orang udah familiar ya sama kata overthinking. Tapi sebenarnya overthinking itu apa sih? Maksudnya secara definisinya? Iya, jadi kalau definisi umumnya overthinking itu sebenarnya suatu kondisi di mana seseorang itu terlalu banyak memikirkan sesuatu secara berulang-ulang gitu. Baik itu tentang masa lalu, terus tentang masa kini maupun kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi di masa depan gitu. Sampai yang mengganggu adalah ketika itu masuk ke dalam aktivitas sehari-hari kita. Nah, itu pasti mengganggu sekali. Itu sih gambaran tentang overthinking. Oke. Sebenarnya berat banget ya kalau orang yang udah overthinking itu pasti karena pikirannya sudah menumpuk banget. Iya, Betul. jadi banyak banget yang dipikir ya. Jadi kalau menurut Mbak Mega, kalau kita sih anak-anak muda gini tuh kenapa sih bisa sampai yang overthinking kayak gitu? Iya. Selain bukan maksudnya pikiran apa yang ngebuat teman-teman itu jadi ngerasa itu tuh overthinking? Iya, kayak mikir terus gitu hidupnya. Mungkin karena situasinya sekarang itu kan juga lagi nggak menentu ya, kayak berita banyak yang negatif, terus kayak sekarang itu banyak sosial media, terus banyak orang mengekspresikan emosinya di sosial media. Nah itu tuh buat teman-teman kayak melihat sosial media itu untuk cerminan diri sendiri, kayak misalnya di pencapaian orang lain aku belum bisa sampai ke sana, terus atau lihat kehidupan orang lain, wah enak ya punya hidup kayak mereka. Nah itu yang bikin anak-anak sekarang mungkin lebih cenderung untuk takut melakukan sesuatu karena melihat pencapaian orang lain gitu. Berarti benar ya kalau anak-anak muda itu lebih rentan kena overthinking Karena ada FOMO atau Iya, fear of bener. missing Karena kan kalau out. zaman dulu tuh nggak ada sosmed ya, iya, gitu. Kalau zaman dulu kan paling kita cuma lihat berita, ngobrol sama orang. Tapi kalau sekarang itu sendiri pun aja kita bisa jelajah dimanapun, gitu. Jadi itu kayak kalau misalnya kita main sosmed terus kayak kita dalam keadaan kayak aduh aku nganggur nih, tapi lihat teman-temanku kayak udah ada pencapaian, kayak kok mereka keren banget. Itu bisa jadi bikin kita bandingin diri kita sama orang lain gitu ya. benar. berarti nggak boleh ya teman-teman. Tapi jujur susah ya kalau ngontrolnya karena kan kayak bisa aja itu terjadi secara otomatis kan. Maksudnya kayak aku kok gini-gini aja tapi teman-temanku kok kayak udah berhasil semua. Iya, berhasil semua. Betul. Itu pantesan banyak banget anak muda yang overthinking gitu ya, karena emang lagi masanya gitu ya. Oke. Nah, karena ini tuh menarik banget gitu ya. Dari tadi kan Mbak Mega jelasin kalau overthinking itu emang bukan soal kepikiran doang, kepikiran yang berlebih gitu, tapi ada faktor-faktor dan akar masalahnya gitu. Nah, kalau dari Mbak Mega overthinking kan terus-menerus muncul gitu ya. Nah, sebenarnya akar penyebabnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa?
Oke, kalau akar penyebabnya pasti banyak ya. Jadi itu kalau untuk overthinking itu setiap fase kehidupan pasti akan mengalami gitu. Nggak cuma di pemuda remaja aja atau nggak cuman di separuh baya gitu. Tapi semua orang pasti mengalaminya gitu. Nah, kalau untuk di usia remaja itu biasanya mereka itu ini ya, ada tekanan akademik. Sekarang kan apa-apa itu dikasih kebebasan untuk memilih sendiri gitu, kayak pilih jurusan, terus pilih apa. Karena banyaknya pilihan, akhirnya kita menjadi banyak berpikir nih gitu, kayak kalau saya ambil ini resikonya apa, ambil ini resikonya apa gitu. Terus selain itu juga sekarang hubungan sosial itu juga bisa jadi overthinking gitu. Jadi karena sekarang itu kan kita tuh sadar banget nggak sih sama mental health gitu. Iya, Nah betul. jadi kayak misalnya temanku ini toksik deh, nah sedikit-sedikit kayak gitu kan gitu. Jadi itu juga bisa menjadi pemicu overthinking juga gitu. Terus adanya media sosial itu tadi kita udah bahas. Terus sama ya di eranya sekarang masa depannya tuh kayak nggak pasti, kayak pekerjaan itu sulit dicari, bener nggak? Betul, in this Iya era. kan, jadi banyak yang kuliah tapi lapangan pekerjaan sempit. Nah seperti itu. Nah itu salah satu penyebabnya sih gitu. Ternyata lumayan banyak juga ya akar penyebab dari overthinking ini. Kalau gitu aku juga mau tanya, tapi di seputar lingkup gereja. Karena aku juga mendapati beberapa teman gitu ya, dia tuh mau buat terjun ke pelayanan. Tapi sebelum dia mau terjun ke pelayanan, dia tuh udah mikir dulu, aduh gimana ya kalau nanti aku dihujat, kalau aku nanti dijat sama orang-orang. Aku kayak takut dan nanti aku malah menjadi pengacau di situ. Nah, kenapa orang tuh bisa kayak gitu. Padahal maksudnya semua yang dipikirkan dia tuh belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Iya kan? Iya. Oke, jadi mungkin biasanya itu dari pengalaman buruk dulu. Entah itu pengalaman buruk sendiri atau pengalaman buruk orang lain gitu. Nah, kadang itu kenapa kita takut untuk melangkah, itu karena kita melihat sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang buruk. Nah, biasanya mereka itu yang nggak mau, tadi contohnya ya kayak pelayanan itu, mereka nggak mau ada di situasi itu gitu. Tapi kan mereka cuman berhenti di pikirannya kayak, kalau nanti saya ambil pelayanan ini nggak bagus, dihujat nggak ya, ambil pelayanan ini nanti saya nggak cocok, misalnya seperti itu, nanti dapat kritikan nggak ya. Nah akhirnya teman-teman berhenti di situ, tapi tidak mencoba untuk oke, solusinya apa biar saya nggak dikritik, biar saya nggak dihujat gitu. Jadi mungkin yang bikin ketakutan adalah karena ada ini pengalaman buruk yang mungkin diterima, akhirnya itu membuat mereka sulit untuk ambil keputusan itu untuk mau pelayanan gitu. Rasa takutnya juga dari diri sendiri ya. Ya betul gitu. Oke, tadi kan kita udah tanya nih, sekarang kita mau tahu gitu ya, sharing dari Mbak Mega mungkin ya, pengalaman dari Mbak Mega sebagai seorang psikolog itu, hal yang paling ekstrim apa yang pernah Dilakuin sama orang ya, kalau mereka tuh lagi overthinking. Betul. Kalau untuk dunia saya kan lebih cenderung ke pendidikan ya gitu. Jadi untuk beberapa anak SMA sekarang itu banyak yang mereka itu ternyata overthinking gitu. Overthinkingnya itu tentang besok saya mau kuliah apa, terus benar nggak yang sudah saya ambil itu sudah betul belum gitu. Akhirnya itu berdampak dia nggak mau sekolah gitu. Kalau di zamannya kita kan sorry di zaman saya gitu kan kayak kita jalan-jalan aja, sekolah aja. Jadi kayak nantilah untuk ambil kuliah kita pikirnya nanti di kelas 3 gitu. Kalau sekarang itu kan rata-rata dituntut untuk dari kelas 1 SMA tuh kayak sudah punya pandangan untuk kuliah apa gitu. Itu baik sih gitu. Tapi untuk beberapa anak yang nggak punya support system yang baik, itu akan membuat mereka overthinking karena berpikir sendiri kan. Jadi kalau punya orang tua yang support baik, dia bisa yang ambil ini, kemungkinan ini. Tapi kalau semuanya dipikir sendiri, nah itu berakhir overthinking. Nah itu, jadi pengalaman yang lalu ada beberapa anak yang minta konseling itu karena dia overthinking dan akhirnya dia nggak mau sekolah gitu. Alasannya dia, aku nggak mau, aku takut kayak gitu. Serem banget Ya ya, sampai ampun, gak ternyata sekolah. Iya gitu. Padahal kan pendidikan kita nggak boleh tinggalkan kan. Gitu. Ternyata parah juga ya dampak dari overthinking sampai dia takut sendiri sampai akhirnya Iya. Nggak Kalau mau untuk sekolah. di berita itu malah banyak, kadang sampai bunuh diri. Itu karena Ada overthinking. iya, salah satu
pemicunya dari overthinking, dan nanti kan kalau itu nggak di maintain dengan baik, itu nanti berakhir sama depresi gitu, yang akhirnya bunuh diri. Enggak ya, terus kita overthinking terus tiba-tiba kita bunuh diri, itu enggak gitu, tapi itu jangka panjang, efek panjangnya berdampaknya seperti itu paling parah. Jadi awal-awal itu bisa terjadi karena overthinking gitu ya, terus merembet kemana-mana gitu. Iya, betul. Padahal sebenarnya overthinking pun kalau misalnya dari tadi percakapan kita, aku bisa menyimpulkan sih sebenarnya kalau overthinking itu sebenarnya muncul karena ketakutan dari diri kita sendiri. Iya, benar. Ya, Kita nggak berani keluar dari zona nyaman. Iya, betul. Iya, karena itu ya tadi takut dikritik, takut dapat penilaian jelek dari orang lain. Padahal itu belum tentu terjadi gitu. Nah, betul banget. Parah juga ya ini ya. Iya, parah sih. Dampaknya. Tapi kan kalau misalnya overthinking itu kan pasti kita nggak mungkin dong membiarkan overthinking ini diam dalam diri kita. Pasti kan banyak juga di internet tuh yang bilang kayak kalau misalnya overthinking kalian bisa coba journaling, bisa coba meditasi. Benar-benar. Tapi menurut Mbak Mega sendiri kira-kira apa yang paling ampuh gitu ya buat mengurangi overthinking kita? Oke, kalau untuk mengurangi overthinking itu banyak tadi ya caranya. Betul, itu bisa membantu gitu. Jadi kayak salah satunya itu mengalihkan pikiran-pikiran negatif itu kan. Jadi sebenarnya gini, yang bisa dikontrol sama diri kita itu ada 3: pikiran, perilaku, tindakan kita, dan ucapan atau tutur kata kita gitu. Itu 3 hal yang bisa kita kontrol gitu. Nah, dengan adanya overthinking itu kita dari situ kan kita bisa ambil apa nih, 3 dari 3 tadi yang kita bisa lakukan. Contohnya kayak mengalihkan pemikiran gitu. Jadi pikiran-pikiran negatif itu kita bisa alihkan gitu. Terus meluangkan waktu untuk sendiri. Kadang kalau kita bilang healing gitu. Cuman kita cari healing yang positif. Contohnya nih kayak healing sekarang itu kayaknya lagi FOMO olahraga gitu. Healingnya kayak ikut yoga. Kalau saya tuh suka banget yoga gitu. Jadi healingnya saya itu yoga gitu. Jadi melepaskan energi-energi negatif yang seharian kerja terus kayak capek, terus kita ikut yoga. Nah itu kita bisa menghilangkan energi-energi negatif. Kalau mungkin teman-teman suka lari, suka sepeda, itu juga bisa gitu. Itu salah satunya. Terus ada meditasi, cuman nggak semua orang itu bisa meditasi ya gitu. Kadang kan ada orang yang susah kayak mendengarkan musik, terus berdiam diri itu kayak nggak semua orang bisa lakukan, apalagi orang ekstrovert ya. Kalau suruh kayak gitu susah banget gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan. Terus journaling, menulis. Sejauh ini sih yang kalau dari teman-teman pernah saya kasih tahu, paling ampuh itu di journaling, menulis. Karena kan berpikir yang banyak itu kan jadi gini, kalau misalnya overthinking itu kan banyak yang dipikir, jadi kayak benang yang kusut ya gitu. Nah caranya mengurai itu dengan kita menulis satu-satu apa sih yang dipikir gitu. Kayak misalnya saya mikirin besok saya mau apa, misalnya gitu. Atau misal terparahnya mungkin saya besok mau pelayanan ini tapi saya takut, ditulis itu satu-satu. Kalau memang nggak bisa bertahap, misalnya kayak seminggu sekali kita nulis, tapi kalau misalnya lebih bagus lagi setiap hari kita nulis. Nah dari situ kita tahu, kita bisa tentukan prioritas mana yang harus diselesaikan gitu. Jadi mau yang paling mudah dulu atau yang paling sulit dulu, ya gitu kan. Tiap orang tuh suka yang saya mau yang paling sulit dulu gitu. Tapi kalau misalnya ada yang paling mudah dulu nggak apa-apa. Setidaknya kita bisa urai tuh benang-benang yang tadi kusut gitu. Nah satu-satu kita urai satu-satu, nanti kita coba cari solusi apa yang harus kita lakukan gitu. Kayak gitu. Berarti yang paling ampuh tuh journaling ya sebenarnya, karena di otak kita kan ibaratkan benangnya kusut ya. Jadi biar nggak kita uraikan. Tapi aku mau bertanya, kan tadi sempat di-mention kalau misalnya untuk mengurangi overthinking itu harus mengalihkan pikiran. Tapi gimana kalau mengalihkan pikiran ini justru adalah tempat kita kabur? Maksudnya kayak ngerti gak sih kayak overthinking cuman karena kita nggak mau nih mikirin ini, jadi kita nggak mau menerima pikirannya kita, and then kita kabur aja gitu dari pikiran dan nggak mau mikirin itu sama sekali. Jadi kayak nggak mau menghadapi hal tersebut gitu loh, karena kita sibuk mengalihkan diri kita gitu. Oke, mungkin kalau mengalihkan tadi kan mengalihkan pikiran negatif ya. Jadi mungkin tepatnya bukan yang mengalihkan untuk menghindar, tapi kita mengambil waktu sejenak
untuk berpikir. Kalau misalnya kita lagi overthinking terus kita dipaksa untuk berpikir, pasti kan nggak ketemu nih. Tapi kalau kita sejenak, kita keluar dari pikiran itu, misalnya mengalihkannya dengan, biasanya apa kok teman-teman? Nonton. Nonton gitu. Nah, nonton drakor. Nah, dari situ kan kita udah mulai relax tuh gitu. Nah, mungkin di situ kita bisa oke, kita mulai pelan-pelan berpikir lagi gitu. Jadi di sini mengalihkan itu bukan arti kita meninggalkan, tapi berhenti sejenak. Boleh kalau misalnya teman-teman mengalihkannya dengan oke, saya mau tarik nafas dulu. Kadang kalau misalnya di tempat umum kan nggak mungkin kita tiba-tiba lari kan gitu. Jadi kalau misalnya overthinking itu datang, tarik nafas aja, itu paling simple menurutku. Jadi tarik nafas, oke, beberapa kali dilakukan, udah agak tenang, ritme jantungnya, pikirannya udah nggak mulai, nah itu baru mulai pelan-pelan lagi. Berarti harus punya self control ya kalau Iya, tiap misalnya orang kan mau. masing-masing tadi saya bilang. Jadi mana yang paling nyaman untuk setiap individu gitu. Jadi beda-beda ya setiap orang cara buat mereka nggak overthinking gitu. Mengurangi. Betul. Oke, Mbak Mega. Jadi karena tadi udah ada beberapa pertanyaan yang kita kasih ke Betul. Mbak Mega dan juga Mbak Mega udah sharing, kita mau kayak ada sedikit games. Iya, mini games. Kita punya berapa pertanyaan buat Mbak Mega nih? Iya, Walaupun tadi jadi- sebenarnya kita udah tanya sih, cuman ini Cuma versi ini- games saja. Iya. Dan pertanyaannya tuh pilih ya Mbak Mega. Iya, Oke, Pilih. oke. Jadi kita kasih pilihan, Mbak Mega silakan berpilih, memilih. Oke. Oh, oke. Yang pertama dari kamu aku dulu. Kamu. Oke, aku ya. Oke, Mbak Mega, overthinking dulu atau langsung bertindak? Ini berarti dari versi saya ya? Iya. Iya. Oke ya. Kalau saya overthinking dulu. Oke. Oke. Menyendiri saat sedih atau nyari teman buat cerita? Kalau saya menyendiri dulu. Oh, menyendiri dulu. Oke. Kenapa tuh Mbak Mega? Nah, itu kembali lagi, saya tipe orang yang introvert gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi ada masalah, saya nggak bisa tuh tiba-tiba langsung minta ketemu orang gitu. Jadi saya minta saya sendiri dulu, saya menerima dulu kayak oke, saya ngalamin ini gitu. Nah, dari situ kan saya overthinking tuh tadi kayak saya bilang, saya overthinking, akhirnya baru oke, saya nggak bisa kayak gini. Tadi ya yang bisa dikendalikan tadi pikiran, perkataan sama ucapan. Oke, di pikiran oke udah nih, terus akhirnya saya harus bertindak apa gitu. Akhirnya oke, saya kalau harus ketemu sama orang lain. Nah, itu saya mungkin baru cerita. Itu aja saya bener-bener ceritanya sama orang yang saya anggap dia bisa netral gitu. Kalau misalnya cerita mungkin sama orang yang orang tua atau misalnya sama suami gitu kan pasti akan lebih condong ke kita gitu. Iya. Jadi saya benar-benar cari orang yang netral gitu biar oke, saya punya pikiran baru dengan masalah ini. Itu sih kalau saya ya. Oke, jadi Sobat Roda kita baru tahu ternyata Mbak Mega ini introvert. Ternyata Benar. Jadi Mbak Mega juga sering menyendiri ya. Lebih suka sendiri sih, walaupun bisa kumpul sama orang lain, tapi ya energinya itu kayak cepet langsung habis. Nah, caranya ngecharge ya dengan saya sendiri gitu. berarti sendiri itu buat recharge energi Benar, ya. benar. Tapi biasanya aku kira psikolog itu ekstrovert, ternyata ada juga ya. Iya, soalnya kayak sering ketemu orang kan, maksudnya kayak sering interaksi, ternyata ada juga yang introvert. Betul. Oke, lanjut. Kalau dari Mbak Mega, healing ke alam atau tidur seharian di rumah? Tidur seharian di Jujur bisa aku tebak sih dari yang sebelumnya. Iya benar, itu relate banget. Betul. Oke, karena energinya tadi ya sendirian. Betul, gitu ya. betul. Oke. Oke, ini selanjutnya ya. Iya. Lebih pilih jujur ke orang tapi nyakitin atau bohong demi jaga perasaannya dia. Sulit. Nah, ini sulit ya. Jadi secara teori itu emang harus jujur walaupun menyakitkan. Tapi kalau saya itu biasanya muter-muter dulu gitu. Jadi kayak cari momen kalau saya. Iya, Jadi iya. kalau suruh langsung jujur biar nggak menyakitkan itu agak sulit buat saya gitu. Jadi kayaknya saya mungkin cari momen dulu. Jadi kayak melihat situasi partner yang mau saya ajak ngobrol dulu. Kalau misalnya situasinya lagi nggak bagus, mending saya diem gitu. Iya. Tapi kalau misalnya oke, situasinya sepertinya enak diajak ngobrol, nah itu mungkin saya baru ngobrol dengan mungkin dengan ada yang betul-betul dipertimbangkan. Itu sih kalau aku. Ya sih daripada bohong ya. Maksudnya kalau bohong malah Lebih nambah nyakitin. masalah, iya. Benar, lebih nyakitin kalau yang ngasih tahu orang lain. Oh iya benar. Oh iya benar. Benar.
Next. Oke, next. Oke, ini ini agak gimana gitu ya? Apa ya? Mbak Mega, move on pelan-pelan atau langsung membuka hati lagi? Oh my god. Nah, itu tergantung usia juga gitu. Mungkin kalau di usia remaja 15 tahun ya sampai 20 tahun mungkin membuka hati cepat gitu ya. Tapi berjalannya waktu semakin bertambahnya usia, kayaknya move on pelan-pelan itu lebih nyaman buat aku gitu. Jadi kayak oke, upgrade diri dulu walaupun belum bisa melupakan nggak apa-apa. Tapi pelan-pelan selama kita upgrade, nanti lama-lama kita sadar kalau oh memang itu nggak tepat sih buat kita, daripada membuka hati tapi belum selesai nih masalah betul. yang kita punya gitu. Oke. Mungkin berarti kalau buat teman-teman yang Gen Z yang lagi nonton ini mungkin Betul. kita move on dulu kali ya. Ya move on Betul. pelan-pelan dulu gitu. Takutnya nanti kalau misalnya langsung membuka hati ternyata ini cuma buat pelampiasan aja. Sakit gak sih? Tolong dikondisikan. Sakit aja gitu Iya kalau ada yang kan, gitu. sakit. Betul. Iya sih benar. Iya, kalau kita yang jadi korbannya, aduh enak banget gitu kan. Semangat ya teman-teman. Sobat Reda. Ya, saudara. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Memaafkan tapi tetap menjaga jarak atau memberi kesempatan kedua? Saya tipe memaafkan tapi menjaga jarak. Kenapa? Oke, karena tadi ya, kalau introvert itu sangat menghindari konflik. Gitu. Jadi daripada saya berkonflik lagi, lebih baik saya memaafkan tapi jaga jarak. Bukan berarti saya menjauh loh, enggak gitu. Tapi punya hubungan yang secukupnya saja. Gitu. Ada batasannya. Iya betul, ada batasannya. Kalau mungkin yang tadinya semua saya ceritakan, kalau sekarang mungkin oke, sampai sini aja. Tapi kita punya hubungan yang tetap baik. Gitu. Jujur susah juga ya untuk memaafkan. Iya tapi betul, juga jaga jarak. betul. Oke, pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Apa tuh? Lebih pilih mengikuti passion atau ngejar pekerjaan yang lebih stabil. Jujur itu juga banyak mungkin dipertanyakan sama Gen Z gitu ya. Passion tuh apa atau pekerjaan yang stabil? Kalau saya lihat pengalaman, rata-rata itu mereka lebih akan bertahan lama untuk mereka yang menjalankan semuanya sesuai passion mereka gitu. Tapi kita harus tahu benar-benar tahu ya passionnya apa ya. Kadang kayak baru tahu kayaknya ini passionku deh. Terus ternyata waktu lihat lagi kayaknya ini passionku deh, nggak kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar memastikan oke, passion saya di mana gitu. Nah, kalau misalnya kita bertahan di suatu hal yang bukan passion kita, tapi mungkin menjanjikan, oke, mungkin secara kalau pekerjaannya, mungkin secara gaji oke. Secara kehidupan mungkin kita punya gaji besar gitu, tapi kita nggak ngerti nih apakah kita menikmati pekerjaan tersebut gitu. Ya kadang makanya kenapa kalau misalnya di anak-anak SMA itu ada minat bakat. Nah itu sebenarnya penting juga gitu, agar mereka tahu minatnya di mana, bakatnya di mana gitu. Apakah ini udah sejalan kayak gitu. Jadi penting ya buat tahu passion kita tuh apa. Penting banget gitu, biar kita kedepannya juga tahu apa yang kita kerjakan itu ya apapun kondisinya kita akan menikmati itu. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Mega. Sudah bermain games kecil-kecilan bersama kita. Jujur gamesnya berat nggak Mbak Mega? Lumayan, ini jadi membuka jati diri saya. Oke, kita mau lanjut aja kali ya Mbak Mega. Oke, boleh. Tadi kita udah bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang cukup berat dan latar tentang overthinking gitu ya. Teman-teman mungkin jadi terbuka tentang overthinking itu apa dan gimana sih cara mengatasi overthinking itu biar nggak jadi sampai ke depresi gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya pertanyaan yang penting sih menurut aku ya kalau gue ditanyain ke Mbak Mega, karena banyak dari kita itu sering asal ngejudge diri sendiri. Betul. Soal overthinking. Jadi kita kan nggak boleh self diagnosis kan. Betul. Nah, kira-kira kapan sih sebenarnya kita tuh perlu pendampingan profesional? Oke, kapan kita perlu? Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi berulang kali, misalnya ini ada dampaknya ya. Jadi kalau untuk kita mengetahui kita butuh orang yang profesional itu, yang pertama dari overthinking itu kita bisa nggak mengatasi itu. Kalau ternyata kita nggak bisa dan itu berdampak di aktivitas kita, nah kita bisa lihat tuh dampaknya tuh nggak cuma di aktivitas, jadi dampaknya tuh banyak.
ada di kesehatan mental yang tadi salah satunya ya bisa bikin anxiety, stres, terus di situ ada depresi. Terus kalau di kesehatan fisik juga bisa tuh, kadang ada yang sakit MAH, GERD. Nah itu salah satunya juga dari overthinking. Terus dari insomnia, nggak bisa tidur. Terus dari otomatis kan semuanya pasti rasanya kelelahan yang kita nggak bisa kendalikan. Terus yang paling sering ada itu sekarang autoimun. Pernah dengar nggak? Nah itu salah satunya juga dari overthinking gitu. Salah satunya ya, jadi bukan penyebab utama ya, tapi salah satunya. Ketika kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita, akhirnya menjadi beban pikiran kita gitu. Terus, nah ketika itu muncul satu-satu sudah mulai muncul, kita harus mulai menyadari kayak, oh hubungan saya dengan orang lain sudah nggak bagus. Kadang kalau misalnya kita overthinking dan nggak bisa mengendalikan, pernah nggak ketemu teman yang kalau ketemu tuh isinya mengeluh terus. Nah itu kita ngasih energi negatif ke orang lain gitu. Pernah nggak ngerasain itu? Jadi kalau setiap kita ketemu sama orang, ketemu dia tuh kayak capek gitu, padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma dengerin dia cerita. Nah kayak gitu. Nah itu juga kita perlu menyadari kayak selama ini kita kalau share sama orang tuh tentang hal negatif nggak sih gitu. Terus saya nggak bisa tidur, atau misalnya kayak tadi ya ternyata saya mulai sakit gitu. Nah itu mungkin mulai bisa kita datang ke psikolog dulu gitu. Kalau psikiater itu kalau sudah di fase parah gitu. Kalau psikolog itu untuk mendiagnosis awal gitu. Nah jadi tidak semua gangguan jiwa itu bisa jadi bedanya gini, psikolog sama psikiater itu beda gitu. Kalau psikolog itu dia pengobatannya menggunakan treatment kayak ada meditasi, terus jadi perilaku-perilaku gitu bentuknya. Nah kalau untuk psikiater selain perilaku itu ada pendampingan obat. Oh ada obatnya. Iya betul, jadi ketika psikolog mungkin sudah memberikan treatment tapi tidak bisa teratasi dan harus membutuhkan obat, nah itu baru dirujuk ke psikiater gitu. Jadi kita harus lihat gejalanya kita, kayak kita tidur cuma 2 jam, terus kita jadi nggak bisa ngobrol sama orang. Nah itu kita harus mulai sadar gitu, jangan scroll TikTok terus kayak ini kayaknya aku nih kayaknya terus tiba-tiba ngeklaim tiba-tiba ngeklaim kalau misalnya saya itu kayaknya kena ini deh. Nah itu nggak boleh gitu. Nggak boleh ya teman. Iya berarti kita kalau misalnya mau konsultasi gitu ya atau mau ke psikolog itu kita harus ada di state dimana kayak kita ngerasa hidup tuh kayak udah aneh gitu, kayak ngomong sama orang nggak jelas, kita, sama diri kita sendiri pun kayak nggak jelas gitu aktivitasnya. Baru kita kalau memang nggak bisa cerita sama orang lain, kita nggak usah nunggu gejala itu, tapi kita kayak pengen cerita ke orang lain, tapi kita cari orang yang netral tadi ya, itu bisa langsung ke psikolog dulu. Oke, wah benar-benar insight baru yang kayak bisa. Jujur daging loh ini ya pembicaraan kita. Bener banget. Nah, oke makasih banyak nih ya Mbak Mega. Jujur jawaban dari Mbak Mega tuh lumayan sangat membantu gitu dan membuka pikiran kita juga ya soal overthinking. Betul. Oke, sebelum kita tutup obrolan hari ini di episode kali ini, episode perdana kita, boleh nih Mbak Mega kasih semacam pesan atau closing statement asik buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang juga buat overthinking. Boleh. Jadi buat teman-teman muda ya, teman-teman reda ya ini ya. Oke, jangan biarkan overthinking mencuri masa depan kalian. Gitu. Hidup bukan tentang memikirkan kemungkinan buruk, melainkan tentang menciptakan peluang baik dengan tindakan nyata. Terus jadi semangat buat sobat reda. Jangan biarkan overthinking menghalangi langkahmu. Masa depan ada di tanganmu dan setiap langkah kecil yang berani akan membuka jalan menuju mimpi besar. Oh my god, bombastis. Bomba ya. Bomba. Terima kasih Mbak Mega buat sharingnya hari ini. Semoga apa yang udah kita obrolin ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya teman-teman. Kalau overthinking itu wajar, tapi kita juga perlu tahu kapan kita harus berhenti dan minta bantuan ke orang yang lebih profesional gitu ya. Oke, buat teman-teman yang nonton atau dengerin episode kali ini, jangan lupa terus jaga kesehatan mental. Betul. Dan sampai jumpa di episode reda selanjutnya. Yeay.